What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Innocent. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan para biarawati yang sedang beribadah. Lalu ketika itu terdengar suara teriakan seseorang. Lantas ketika selesai terlihat seorang suster yang mencoba keluar dari sana secara diam-diam untuk mencari bantuan medis dan dia berjalan menyusuri hutan. Setibanya di suatu kota, suster itu meminta bantuan dari tim Palang Merah Prancis untuk ikut dengannya ke biara karena katanya ada seorang suster yang sedang sakit. Namun seorang mahasiswi kedokteran bernama Matilda yang mendengar ucapan si suster menggunakan bahasa Polandia, ia pun akhirnya menyuruh suster itu untuk menuju ke Palang Merah Polandia dan meminta bantuan dengan mereka. Beberapa saat kemudian ketika jam istirahat, Matilda pun sebat di depan jendela. Namun dari kejauhan ia melihat suster yang tadi sedang berlutut layaknya orang yang sedang memohon. Matilda yang melihatnya akhirnya luluh dan ia pun akhirnya bersedia untuk menolongnya. Singkat cerita, setibanya di biara, Matilda langsung dituntun menuju kamar suster Sofia. Di sana terlihat kepala biarawati yang sedang menemani Sofia. Dengan cepat Matilda pun segera memeriksa kandungan Sofia dan ia menyimpulkan bahwa bayi Sofia mengalami sungsang. Matilda kemudian membaca sebuah buku dan langsung mempraktikkannya kepada Sofia. Dan akhirnya setelah beberapa saat ia pun akhirnya berhasil menolong suster Sofia. Ketika selesai dan akan segera pulang, Matilda mengatakan bahwa ia besok harus kembali ke sini dan memberikan beberapa obat untuk Sofia. Lalu pada keesokan harinya Matilda pun berangkat bekerja seperti biasa. Dan singkatnya di sore harinya ketika sudah selesai bekerja, ia pun menepati janjinya untuk kembali datang memberikan obat dan juga memeriksa Sofia. Matilda kemudian memberikan obatnya dan memeriksa keadaan Sofia yang syukurnya dalam keadaan baik-baik aja. Setelah selesai memeriksa Sofia, Matilda pun dibawa ke ruangan kepala biarawati. Biarawati itu menceritakan bahwa beberapa bulan yang lalu datang beberapa orang dari pihak keamanan yang singgah di biara mereka. Namun hari demi hari berlalu mereka malah pada seenaknya sehingga banyak suster-suster di sana yang dipusreng sama mereka cuy. Dan hal itulah yang terjadi sama si suster Sofia. Mendengar hal itu, rasa ingin membela Matilda pun semakin menggebu-gebu. Dia menyarankan untuk melaporkan kejadian ini kepada Palang Merah Polandia. Namun kepala biarawati menolak karena katanya jika sampai ada yang mengetahui hal itu, bisa-bisa biara mereka akan ditutup begitu aja. Matilda pun bilang kalau hal itu nggak akan terjadi. Dia bersikeras untuk menyuarakan hal ini kepada atasannya karena menyangkut hak asasi mereka. Meski sudah dinasihati, kepala biarawati itu tetap kekeh menolak. Dan di sini pada akhirnya Matilda pun meminta izin untuk diperbolehkan memeriksa para suster secara bertahap. Dan akhirnya dia pun diizinkan. Namun dengan syarat Matilda nggak boleh bawa teman lain. Pada malam harinya Matilda pergi ke sebuah bar dengan rekan dokternya yang bernama Samuel. Mereka pun berbincang sembari minum-minum cantik. Dan karena suasana yang mendukung, sepulangnya dari sana mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi. Singkat cerita, pada keesokan harinya Matilda kembali ke biara untuk memeriksa suster-suster yang hamidun. Terlihat para suster itu mengalami trauma berat dari wajahnya. Dan dari sekian banyak suster yang ada, hanya beberapa aja yang mau diperiksa cuy. Suster Maria mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka nggak mau diperiksa. Alasannya adalah karena kepercayaan mereka. Alhasil Matilda pun pulang dengan wajah yang sangat bete. Ketika di tengah jalan Matilda diberhentikan oleh pihak keamanan. Mereka memeriksa dokumen dan apa-apa aja yang dibawa oleh Matilda. Ketika itu mereka berniat untuk mempusreng Matilda dengan cara bergantian. Beruntungnya atasan mereka datang sebelum hal itu terjadi. Dia pun menyarankan agar Sofia kembali ke biara dan pulang lagi saat matahari sudah bersinar terang. Setibanya di sana Matilda pun langsung disambut hangat oleh Suster Maria.
Maria memberikannya sebuah kamar dan dia pun beristirahat di sana. Pada keesokan harinya, biara kedatangan pihak keamanan yang katanya akan berpatroli karena diduga mereka menyembunyikan beberapa musuh. Ketika mereka akan masuk, Matilda pun muncul dan dia mengatakan bahwa mereka sedang dalam isolasi dikarenakan mereka mengalami penyakit flu jenis baru. Setelah mendengar hal itu, mereka pun akhirnya keluar dari biara karena takut tertular. Beberapa saat kemudian ketika Matilda akan pulang, ia dihampiri oleh para suster yang berterima kasih karena telah menyelamatkannya barusan. Dan atas kebaikannya itu mereka pun mulai bisa menerima kehadiran Matilda. Sesampainya di rumah sakit, Matilda kena semprot atasannya karena telah menghilang seharian. Ia pun diminta untuk pulang dari misi ini jika mengulangi kesalahannya lagi. Setelah itu Samuel menanyakan kemana aja Matilda pergi. Matilda pun menjawab bahwa ia hanya pergi ke suatu tempat dan itu bukan hal yang penting. Setelah selesai bekerja, Matilda pun kembali ke biara dengan menggunakan sepeda karena takut dicurigain atasannya. Dia lalu memeriksa semua suster yang Hamidun tadi dan berbicara kepada seorang suster bernama Iren. Suster itu mengatakan bahwa setelah kejadian ini membuatnya merasa sangat hancur. Ia berencana untuk keluar dari biara setelah kelahirannya. Namun masalahnya ia hanya memiliki seorang bibi yang mana bibinya itulah yang mengirimnya masuk ke biara ini. Ia pun memiliki rencana kedua, dan itu adalah pergi bersama calon tunangannya. Namun ternyata tunangannya itu adalah pihak keamanan. Setelah itu Matilda pun diminta oleh Suster Maria untuk datang ke kamar kepala biarawati yang katanya mengalami sakit pada bagian paha atasnya. Dan Matilda mengatakan bahwa dia mengalami penyakit IMS cuy. Dan untuk memastikannya, Matilda berniat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mendengar hal itu, ia pun segera menolak pengobatan dari Matilda. Hari demi hari berlalu, Matilda pun semakin akrab dengan para suster-suster itu. Mereka sudah menganggap Matilda sebagai keluarga mereka sendiri. Lantas ketika itu Suster Sofia mendatangi Matilda dan berkata bahwa Suster Ludwika baru saja melahirkan secara tidak sadar. Lantas beberapa saat kemudian setelah dibersihkan, Matilda pun memberikannya kepada Suster Sofia karena Ludwika nggak keluar nih cuy susunya. Sofia pun terlihat begitu senang saat itu. Ketika di rumah sakit, atasannya kemudian mengumpulkan para dokter dan perawat. Ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat mereka akan mendapatkan tugas baru karena tugas mereka di Polandia udah selesai. Matilda pun terlihat sangat sedih karena harus berpisah dengan orang-orang yang ada di biara yang sudah dia anggap sebagai keluarga keduanya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Suster Maria menghubungi Matilda dan meminta bantuan dengannya karena ada beberapa suster yang akan segera melahirkan. Matilda pun mengajak Samuel untuk ikut dengannya untuk membantunya. Begitu sampai di sana, mereka pun bertemu dengan kepala biarawati yang menatap mereka dengan jutek. Mereka pun akhirnya membantu dua orang biarawati yang akan melakukan persalinan. Saat itu Sofia yang sedang bekerja di dapur melihat kepala biarawati yang keluar dengan membawa anak Suster Ludwika. Dan betapa terkejutnya ketika Sofia mengetahui bahwa selama ini kepala biarawati hanya meletakkannya di pertigaan jalan. Perasaannya pun hancur seketika dan dia hanya bisa menangis dalam perjalanan pulang. Singkat cerita, setelah persalinannya selesai, ketika Suster Maria sedang menuju ke dapur, ia mendengar suara teriakan seseorang. Dia pun lantas segera memeriksanya. Dan ternyata Sofia telah melakukan bundir cuy. Matilda dan Samuel pun langsung memeriksanya. Namun sayang, Sofia telah berpulang ke dunia anime. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Suster Maria pun mendatangi rumah Sofia dan bertemu dengan bibinya. Kedatangannya adalah untuk mengabarkan bahwa Suster Sofia sudah berpulang. Maria juga memberikan sarung tangan untuk bayi Sofia yang katanya dititipkan kepada bibinya itu. Mendengar hal itu, bibinya pun kebingungan. Dan akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa sebenarnya si kepala biarawati gak pernah mengantarkan anaknya Sofia ke rumah bibinya. Setibanya di biara, Suster Maria pun segera menanyakan masalah ini kepada kepala biarawati. Kepala biarawati menerangkan bahwa ia sudah menyerahkannya. Ya, menyerahkannya kepada Tuhan yang Maha Esa cuy.
Dia sengaja melakukan semua ini demi keberlangsungan biara agar nggak ditutup. Mendengar pengakuan tersebut, Suster Maria pun merasa sangat marah sekaligus sangat sedih di waktu yang bersamaan. Hari kepindahan Matilda pun semakin dekat, namun mereka belum juga menemukan solusi untuk anak-anak mereka. Suster Maria dan Suster Ana pun akhirnya mengunjungi Matilda dan menceritakan semua yang telah terjadi. Mereka bahkan sampai menginap untuk memecahkan masalah ini. Lantas beberapa hari kemudian, ketika para suster tengah menyantap hidangan mereka, Matilda dan Suster Maria pun datang dengan membawa beberapa anak dari sebuah panti. Maria dan Matilda mengatakan bahwa untuk melindungi biara serta anak-anak mereka, mereka membawa anak-anak panti untuk diurus dan dibesarkan di biara tersebut sebagai bentuk kepedulian mereka. Dan hal itu juga bertujuan agar tak menimbulkan kecurigaan dari pihak pemerintahan. Semua orang di sana pun setuju akan hal itu, kecuali si kepala biarawati yang pada akhirnya hanya bisa mengalah. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Biara itu terlihat lebih berwarna semenjak ada anak-anak di sana. Sementara itu, penyakit yang menimpa si kepala biarawati semakin hari semakin parah, dan ia sampai gak bisa beranjak dari kamarnya, cuy. Lalu di sisi lain terlihat Matilda yang menerima surat dari para suster yang di dalamnya juga berisikan foto bersama mereka. Suster Maria pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Matilda karena berkat bantuannya kini keadaan di biara semakin membaik. Dan setelah itu film pun selesai.